Pelaku tabrak lari yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan beruntun di Surabaya dijadikan tersangka. Kecelakaan mobil mewah yang menabrak pengendara sepeda di jalan terekam kamera dashcam mobil. Tak hanya itu, mobil mewah yang dikendarai Septian Uki Wijaya juga menabrak 2 motor dan 3 mobil di 6 TKP berbeda. Saat diamankan polisi, pelaku ternyata masih dalam pengaruh alkohol dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kami sudah melakukan penangkapan sekaligus pemeriksaan secara maraton, kemudian dilanjutkan penetapan tersangka. Tersangka tabrak lari Septian mengaku bersalah dan meminta maaf atas kelalaiannya yang menyebabkan seorang korban meninggal, 5 orang luka berat, dan 2 luka ringan. Saya Septian Uki Wijaya dengan tulus saya mohon maaf kepada para korban, kepada keluarga korban akibat kelalaian saya, kecerobohan saya, ketidakbertanggungjawaban saya yang menyebabkan kecelakaan yang merugikan banyak orang. Atas kelalaiannya, tersangka Septian dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka dalam insiden kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Tol Pandaan Malang KM 77200 di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Polisi masih melakukan penyidikan dan pendalaman, termasuk meminta keterangan supir truk untuk melengkapi bukti dan keterangan. Hal itu diungkapkan Kapolres Malang AKBP Putu Kolis Aryana usai melakukan olah TKP bersama Ditlantas Polda Jatim. Siapa terduga pelaku masih menunggu proses penyelidikan. Nanti kami setelah lengkap bukti dan keterangan-keterangan, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa pelakunya dan pasal apa yang dikenakan. Mohon waktu. Antara bis yang mengangkut pelajar SMP asal Bogor dengan truk wingbox bermuatan pakaian ternak pada Senin sore. Sebanyak 4 orang meninggal dunia, 1 diantaranya awak bus dan 3 lainnya merupakan pelajar. Sementara diduga kecelakaan terjadi akibat truk yang syarat dengan muatan tak kuat menanjak lalu mundur dan menabrak bus rombongan pelajar SMP yang ada di belakangnya. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. BNN Provinsi Bali menggerebek sebuah villa di kawasan Canggu, Badung, Bali yang diduga dijadikan lokasi mesum dan pesta narkoba. Dari 50 orang WNA yang berada di lokasi, 9 orang dilakukan tes urin, namun hanya 1 orang warga negara Rusia yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. BNNP Bali juga mengamankan 1 orang WNA yang diduga sebagai penyelenggara pesta tersebut. Menurut petugas, pesta tersebut dilakukan secara terorganisir dan tertutup dengan undangan khusus dan kewajiban membayar sejumlah uang untuk bisa bergabung. Jadi memang kami pada saat itu hanya menemukan mereka berkumpul, kemudian mereka di situ juga ada minuman, ya. Nah, kemudian pada saat kita melakukan penggeledahan dengan disupport oleh K9 kita, ditemukan beberapa barang-barang yang diduga nantinya tentu juga akan kita cek terlebih dahulu apa jenis-jenis daripada barang tersebut. Pelaksanaan operasi gabungan yang menyasar tempat hiburan malam dan villa di kawasan Canggu Badung ini dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, khususnya dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara terluka dan motornya rusak setelah terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di Jalan Padalarang, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pengendara yang kulitnya terkena cairan kimia tersebut mengeluh gatal-gatal serta panas. Tak hanya itu, kendaraan mereka yang terkena cairan menjadi mogok dan catnya terkelupas mengalami korosi.
Para pengendara baik dari kendaraan bermotor serta roda 4 langsung melaporkan kerugian akibat kejadian ini di unit Gakum Satlantas setempat. Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan Saudara DPI. Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Rilis resmi penetapan Hasto sebagai tersangka disampaikan langsung Ketua KPK Setio Budianto sore kemarin. Setio menjelaskan gratifikasi itu diberikan kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan tersangka Harun Masiku dan Saiful Bahri. KPK menilai Hasto melakukan upaya-upaya untuk memuluskan langkah Harun Masiku agar lolos menjadi anggota legislatif daerah pemilihan Sumatera Selatan dalam pergantian antar waktu menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia sebelum pemilu 2019. Dalam upayanya, Hasto diduga menyuap KPU dan Rizky Aprilia agar mundur dari kursi legislatif Dapil Sumatera. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 Dik 0001/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Selain kasus suap, Hasto juga diduga melakukan tindak pidana perintangan penyidikan terhadap kasus yang menjerat ex-anggota legislatif Harun Masiku yang masih buron. Politikus berusia 58 tahun itu diduga menghilangkan bukti dari telepon genggam dan mendoktrin para saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. KPK kini telah mencegah Hasto untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. KPK juga akan menahan Hasto melalui pemeriksaan secara bertahap. Dari Jakarta, Galuh Pandu dan Muhammad Firman Syah News melaporkan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai. Ren, kamu kok nggak jadi mudik sih? Aku lihat arusnya masih macet parah soalnya, jadi kayaknya entaran aja deh. Iya sih, kemarin tetangga aku bilang dia berangkat dari subuh aja masih kejebak macet di tol. Iya lagi, aku kayaknya harus stok cemilan yang banyak kali ya, biar kalau pas di jalan emang aku kena macet juga, nggak bosen gitu di jalan. Yang paling penting jangan lupa isi BBM, cek kendaraannya karena keselamatan tetap nomor 1. Kalau itu pasti sih, karena wajib tuh. Momen libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025, kondisi lalu lintas kilometer 19 Tol Jakarta Cikampek Selasa malam terpantau ramai lancar. Belum terpantau adanya antrian kendaraan menuju arah Cikampek dan sebaliknya. Sempat ada kepadatan dari kendaraan yang melintas dari arah Cikampek menuju Jakarta pada Selasa sore. Namun tidak berlangsung lama, lalu lintas di kedua arah kembali normal. Belum ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh petugas sejak siang hari.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Hamzah Hasibuan, Jaka Samsa, Khairuddin, iNews melaporkan. Malam Natal, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak, Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Kendaraan dari dua arah, baik dari arah Cianjur menuju Jakarta dan sebaliknya, dapat melaju dengan kecepatan rata-rata 20 hingga 40 km per jam. Meski demikian, bagi pengendara yang akan berlibur di kawasan wisata Puncak diimbau agar tetap berhati-hati mengingat Bogor kerap turun hujan sehingga jalanan basah dan licin. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Berlokasi di Jalan Gergaji, Kelurahan Sidodadi, Asahan, Sumatera Utara, inilah sebuah kafe tempat bersantai yang ditumbuhi dengan buah anggur yang indah dan sejuk. Di tempat ini kita dapat menikmati pemandangan rimbunan buah anggur yang cantik dari berbagai jenis buah anggur lokal. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat mencicipi anggur di lokasi ini dengan pengawasan dari pemilik kebun anggur agar tidak merusak tanaman. Selain itu, tempat ini juga dapat dijadikan taman edukasi bagi anak-anak yang ingin menanam buah anggur. Konsepnya menurut aku sih bagus ya kan, apalagi ada dengan tempat makanan gitu, kayak ada edukasi tentang buah-buah anggur. Yang ditawarkan tadi tuh kayak kita bisa mencicipi anggurnya. Kebun wisata anggur ini dikelola seorang pensiunan TNI yang memanfaatkan lahan rumahnya untuk membudidayakan buah anggur. Buah anggur ia beli dari kota Bogor dengan sebanyak 20 jenis buah anggur seperti Jupiter Crown, Harold, dan banyak lagi. Itu setelah saya memasuki purna tugas lah, karena dimulai dari hobi bertani, kemudian setelah kita buat KP, makanya mungkin kita hanya persilakan pengunjung untuk mencicipi saja. Di sini pengunjung juga dapat membeli bibit buah anggur dengan harga yang bervariatif dan diajarkan cara menanam anggur yang baik dan benar. Jadi, bawa keluarga Anda untuk berwisata ke kebun anggur ini sambil menghabiskan waktu libur akhir tahun Anda. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Laga pertama semifinal 3 Second Futsal Super Cup 2024 di Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah mempertemukan Black Steel Papua FC dan Cosmo JNW. Meski hanya berstatus turnamen pramusim, kedua tim papan atas di Indonesia ini menyajikan pertandingan yang sangat seru pada laga ini. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung bermain terbuka dan saling jual beli serangan. Cosmo JNW yang sempat unggul 2-0 di babak pertama harus mengakui keperkasan Black Steel FC yang pantang menyerah. Hingga peluit akhir dibunyikan, skor 3-3 mewarnai pertandingan ini. Black Steel FC akhirnya bisa memenangkan laga ini melalui adu penalti dengan skor 4-2. Laga seru juga tersaji pada laga Bintang Timur Surabaya melawan Favage Banua. Meski berstatus juara futsal profesional 2024 tak membuat Favage getar dan memberikan perlawanan ketat. BTS FC harus bersusah payah memenangkan pertandingan melawan Favage dengan kemenangan tipis 4-3. Dengan kemenangan ini, BTS FC berhak melaju ke babak final yang akan berhadapan dengan Black Steel FC. Turnamen 3 Second Futsal Super Cup 2024 diselenggarakan sebagai ajang untuk pemanasan tim-tim futsal papan atas di Indonesia untuk menghadapi musim baru Liga Profesional 2025. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Ribuan umat Katolik di Jakarta mengikuti misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta pada Selasa 24 Desember 2024. Misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta berlangsung khidmat.
Ibadah dijadwalkan 2 kali pada pukul 17 WIB dan 20 WIB. Jelang misa malam Natal, sejumlah pejabat tinggi negara meninjau langsung kesiapan pengamanan ibadah misa malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Di antaranya Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Uskup Agung Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari pemerintah pusat, TNI Polri, dan tokoh lintas agama yang mencerminkan watak mulia bangsa Indonesia. Ini adalah cermin dari cita-cita kita untuk terus berjalan bersama-sama sebagai warga negara dengan peran yang berbeda-beda untuk membangun Indonesia yang semakin baik, menyongsong masa depan yang semakin damai dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin keamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Untuk memastikan kelancaran dan keamanan misa malam Natal, sejumlah pejabat pemerintahan melakukan peninjauan ke sejumlah gereja di Jakarta. Peninjauan ini dilakukan oleh Menko PMK Pratikno, Menko Polkam Budi Gunawan, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Peninjauan dilakukan di sejumlah titik, diantaranya Gereja Katedral Jakarta, GKI Samanhudi, dan GPIB Immanuel. Sesampainya di dalam gereja, para pejabat ini menyempatkan diri untuk menyapa dan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Sejumlah aspek keamanan hingga kesiapan gereja dalam pelaksanaan misa malam Natal menjadi fokus pada agenda ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum Majelis Jemaat GKI Samanhudi, Penatua Kreti Tanidi, yang telah menyambut kami dengan sukacita, dan terima kasih kepada Bapak Ibu. Sekali lagi selamat Natal 2024. Semoga damai sejahtera bersama kita. Terima kasih. Pratikno berharap perayaan Natal dan Tahun Baru dapat menjadi momen penuh makna bagi seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kedamaian, keamanan, dan persatuan bangsa. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.